Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fajriani dengan NIM 12 0101246679. Saya di sini akan membahas materi tentang konsep dasar bimbingan dan konseling untuk memenuhi tugas ujian tengah semester bimbingan dan konseling yang diampu oleh ibu dosen kita yang tercinta, Ibu Suci Habibah, MPD Kons. Penjelasannya, mari kita simak video berikut. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya Rizka Fajriani. Dan di sini saya akan membahas materi konsep dasar bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama, di sini kita akan membahas materi pengertian bimbingan dan konseling. Yang bagaimana kawan-kawan tahu, kita akan membahas pengertian materi dahulu. Nah, di sini pengertian bimbingan itu apa? Pengertian bimbingan itu merupakan terjemahan dari guidance yang berasal dari bahasa Inggris. Secara harfiah, istilah guidance dan akar kata guide berarti mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Nah, menurut Dewa Ketut Soekardi, bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang secara terus-menerus dan sistematik oleh guru pembimbing agar individu atau kelompok individu itu menjadi pribadi yang mandiri. Nah, Top dan Wilkes mendefinisikan bahwa bimbingan ini adalah proses yang terus-menerus dalam membantu perkembangan individu seseorang atau kelompok untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat sebesar-besarnya bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Nah, bimbingan ini juga diberikan kepada tenaga ahli yang bertujuan apa? Tujuannya untuk perbaikan kehidupan orang yang dibimbing agar berkembang sesuai dengan potensi dan sistem nilai tentang kehidupan yang baik dan benar, yang ditandai dengan perkembangan optimal dalam kondisi yang dinamis. Karena selanjutnya ada pengertian konseling. Adapun pengertian konseling ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu to counsel, yang secara etimologis to give advice, yang artinya memberi saran dan nasihat. Nah, Winkel ini memaparkan pengertian konseling dikaitkan dengan kata counsel yang diartikan nasihat, to absent counsel, anjuran to give counsel, dan pembicaraan to take counsel. Nah, dengan demikian, dari pengertian konseling di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling diartikan sebagai pemberian saran dan nasihat, pemberian anjuran dalam pembicaraan dengan bertukar pikiran. Dewa Ketut Soekardi juga menjelaskan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada klien atau peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan. Dengan wawancara yang dilakukan secara face to face atau dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan klien atau peserta didik yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dan konseling ini juga merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan. Dengan pandangan ini, bimbingan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian konseling.
Jadi pengertian bimbingan ini pengertiannya itu lebih luas dibandingkan pengertian konseling karena konseling ini merupakan bagian dari bimbingan. Terus yang selanjutnya kita akan membahas materi dari ragam bimbingan. Ya kan? Ada 4 jenis ragam bimbingan. Yang pertama ada bimbingan akademik, yang kedua ada bimbingan sosial pribadi, yang ketiga ada bimbingan karir, yang keempat ada bimbingan keluarga. Yang pertama ada bimbingan akademik. Bimbingan akademik ini apa? Bimbingan akademik yaitu bimbingan yang diarahkan untuk membantu para individu dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah akademik. Adapun yang termasuk masalah-masalah akademik itu seperti pengenalan kurikulum, pemilihan jurusan atau konsentrasi, cara belajar, penyelesaian tugas-tugas latihan, pencarian, serta penggunaan sumber belajar dan lainnya. Dan yang selanjutnya ada bimbingan sosial pribadi. Sosial pribadi ini merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial pribadi yang tergolong dalam masalah-masalah sosial pribadi. Itu adalah masalah hubungan dengan sesama teman, masalah hubungan dengan dosen, masalah hubungan dengan staf yang ada di kampus gitu. Nah, pemahaman sifat dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal, serta penyelesaian konflik. Nah, selanjutnya ada bimbingan karir. Bimbingan karir ini untuk membantu individu dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah karir seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian kerja, dan penyelesaian masalah-masalah karir yang dihadapi. Jadi intinya bimbingan karir ini untuk membantu individu itu dalam menyelesaikan masalah-masalah karir yang dialaminya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir itu ada bimbingan keluarga. Nah, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi, bimbingan keluarga ini seperti apa? Jadi, bimbingan keluarga ini merupakan upaya pemberian bantuan kepada para individu sebagai pemimpin atau anggota keluarga, agar mereka ini mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, dan memberdayakan diri dengan norma keluarga, serta berperan atau berpartisipasi aktif dalam mencapai kehidupan keluarga yang bahagia. Nah, bimbingan keluarga ini juga membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, sehingga individu ini siap menghadapi kehidupan yang berkeluarga. Dan selanjutnya kita akan membahas asas-asas bimbingan dan konseling. Asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan, confidential. Yaitu maksudnya apa? Asas kerahasiaan ini yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Nah, jadi itu guru pembimbing ini berkewajiban untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan peserta didik. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu asas yang mengkehendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik dalam mengikuti dan menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Jadi guru pembimbing ini berkewajiban untuk membina dan mengembangkan kesukarelaan peserta didik untuk
dapat mengikuti kegiatan kesukarelaan ini. Terus selanjutnya yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran atau layanan kegiatan ini bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Nah, bagi guru pembimbing atau konselor ini berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik ini agar kenapa gitu ya? Agar peserta didik ini mau terbuka, guru pembimbing ini terlebih dahulu bersikap terbuka dan tidak berpura-pura juga gitu. Dan selanjutnya yang keempat itu ada asas kegiatan. Asas kegiatan ini yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan ini dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan. Nah, kita sebagai guru pembimbing perlu mendorong dan memotivasi peserta didik untuk dapat aktif dalam setiap kegiatan atau layanan yang diberikan kepadanya. Dan yang selanjutnya ada asas kemandirian. Apa itu? Yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik, klien atau sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri. Nah, selain menjadi individu-individu yang mandiri, asas kemandirian ini dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dengan lingkungannya dan juga mampu mengambil keputusan dan mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Nah, juga guru pembimbing ini hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Yang keenam, ada asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan peserta didik hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Nah, guru pembimbing dan selanjutnya ada asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis gitu ya. Terus dalam hal ini kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan bimbingan dan konseling menjadi amat penting dan harus dilakukan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya ada asas keahlian, yaitu apa? Asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah yang profesional. Nah, dalam hal ini para pelaksana layanan dan kegiatan ini dan kegiatan bimbingan konseling ini hendaknya tenaga yang benar-benar ahli dalam bimbingan dan konseling. Jadi orang-orang yang ahli dalam bimbingan dan konseling ini. Dan yang selanjutnya ada asas ahli tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas. Dan jadi bagi pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling ini ditanggung kepada pihak yang lebih ahli. Nah, jadi itu guru bimbingan ini dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau
ahli lain. Dan demikian pula sebaliknya, guru pembimbing ini dapat mengalih tangankan kasus kepada pihak yang lebih kompeten, baik berada di dalam lembaga sekolah maupun di luar sekolah. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada asas Tutwuri Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman. Dapat juga mengembangkan keteladanan dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Dan selanjutnya ada tujuan. Tujuan pemberian layanan bimbingan konseling ini adalah agar individu dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, dan menghadapi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi. Dan adapun fungsi dari bimbingan dan konseling ini antara lain pemahaman, preventif, pengembangan, perbaikan, penyaluran, adaptasi, serta penyesuaian. Dan juga ada prinsip-prinsip dari bimbingan konseling ini berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan atau bimbingan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari materi konsep dasar bimbingan dan konseling. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.